Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi, Senin 26 April 2021. Judul renungan kita pagi hari ini adalah Hidup dalam Damai. Adapun bagian dari Alkitab yang mendasari renungan kita terambil dari Roma 12 ayat 16 sampai 21. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam, sehingga saat ini kami boleh menerima hari baru pemberian-Mu dengan penuh sukacita. Sebelum memulai aktivitas kami, perkenankan kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, saat ini firman Tuhan akan dibacakan oleh Sandi, salah satu jemaat anak GKJ Condong Catur. Sandi, dipersilahkan. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 17 sampai 19 yang demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Sandi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita sering mendengar, bahkan melihat tayangan di televisi tentang pertikaian antar kelompok kampung misalnya, atau tawuran antar sekolah misalnya. Bahkan konflik dalam sebuah keluarga yang berakhir dengan perceraian, bahkan pembunuhan. Ada anak membunuh ayahnya, suami membunuh istri, dan lain sebagainya. Melihat hal semacam itu, kita sering berpikir, mengapa mereka sebegitu saling membenci, padahal mereka ada dalam ikatan keluarga. Padahal kadangkala hal tersebut hanya disebabkan oleh sesuatu yang sepele, yang remeh. Namun dalam kitab suci pun kita juga menjumpai kisah-kisah permusuhan semacam itu. Misalnya antara Kain dan Habil, antara Esau dan Yakub, dan beberapa kisah lainnya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sebenarnya perbedaan pendapat itu sesuatu hal yang biasa terjadi. Namun seringkali hal itu tidak diselesaikan dengan baik, tapi justru diperparah, diperuncing, lalu menjadi pertikaian yang luar biasa. Salah satu penyebabnya adalah masing-masing pihak tidak mau mengalah. Pertikaian itu seringkali tidak segera dicarikan jalan keluar, tapi dibiarkan sehingga berkembang menjadi kebencian yang luar biasa dan berakibat fatal. Saling memaafkan yang bisa menjadi sarana penyelesaian tidak segera dilakukan. Padahal Tuhan menganjurkan agar hal itu dilakukan secepat mungkin. Sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 4
ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tersirat di dalam ayat ini bahwa kita manusia ini rentan untuk marah, rentan untuk bertengkar. Kemarahan yang sedikit saja dapat menjadi ganjalan yang mengganggu, apalagi kalau itu dibiarkan terus tersimpan di hati kita. Pasti akan bertambah banyak, berkembang biak. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, di pusat kota Ambon terdapat Gong Perdamaian yang merupakan suatu monumen rekonsiliasi atau perdamaian antara dua pihak yang terlibat konflik di sana pada bulan September 1999 yang lalu. Rekonsiliasi baik antara dua suku atau dua kelompok yang bertikai terlihat sangat mengharukan. Orang yang tadinya saling marah, saling benci, saat itu menjadi saling bermaaf-maafan dan bahkan berpelukan. Rekonsiliasi antara pihak yang bertikai itu sebenarnya adalah gambaran sederhana jika dibandingkan dengan rekonsiliasi antara kita, umat berdosa, dengan Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Darahnya membersihkan segala dosa kita dan kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan Allah. Kita sudah mendapat pengampunan dari Allah Bapa karena Kristus telah menanggung dosa kita di kayu salib. Oleh karena itu, maka kita pun harus siap menjadi agen perdamaian bagi setiap orang di sekitar kita, yaitu berupaya untuk selalu hidup damai dengan orang yang ada di sekitar kita, dengan memaafkan dan dengan mengasihi mereka. Orang yang memiliki hidup dalam damai adalah orang yang dapat merasakan pemeliharaan Allah. Hidup dalam damai bukan berarti kita lepas dari persoalan hidup. Namun apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita dapat merasakan pemeliharaan Tuhan, maka kita akan dapat merasakan hidup dalam damai. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang mengasihi kami semua, terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib telah menjadi sarana pendamaian antara kami, manusia berdosa, dengan Tuhan Allah. Oleh karena itu, kiranya Bapa memampukan kami untuk selalu bersyukur atas pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami, agar kami dapat merasakan hidup dalam damai. Mampukan kami untuk selalu mengupayakan hidup dalam damai dengan semua orang dan menjadi pembawa damai di dalam keluarga dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa,